Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Suyuti, STB 17088, mata kuliah Cloud Computing kelas E. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai Cloud Computing. Di antaranya yaitu konsep umum dari cloud computing itu. Nah, berbicara tentang konsep umum tentang cloud computing, komputasi awan dalam bahasa Inggris atau bisa disebut cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Ini adalah metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet di dalam awan tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasi IEEE Internet Computing, cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna. Termasuk dalamnya adalah desktop, komputer, tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor, dan masih banyak lagi. Nah, di mana komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Komputasi awan saat ini merupakan tren teknologi terbaru, dan contoh bentuk pengembangan dari teknologi cloud computing ini adalah iCloud. Ya, mungkin secara umumnya itu saja. Kemudian kita lanjut. Apa sih perbedaan teknologi dari A cluster computing, green computing, dan cloud computing, serta grid computing? Nah, berbicara tentang cluster, saya coba memberikan arti dari istilah-istilah tersebut. Cluster computing adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara paralel dengan data yang sama. Umumnya berada pada satu jaringan komputer tersendiri, dan setiap komputer saling mempercayai komputer lainnya. Penggunaannya menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer, satu jaringan, pengamanan minimal, serta penggunaan maksimal. Nah, itu adalah cluster computing. Nah, sedangkan green computing ialah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, kemudian meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Sasaran utama green computer adalah bumi, manusia, serta laba. Green computing tercetus dari Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika
yang meluncurkan program Energy Star pada tahun 1992. Energy Star adalah sebuah program yang melabeli efisiensi energi pada hardware dan sumber daya komputer yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pada dasarnya, efisiensi penggunaan komputer dan komputasi adalah green computing. Nah, sedangkan yang dimaksud cloud computing ialah merupakan sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui internet atau suatu jaringan komputer. Umumnya berada pada satu jaringan sendiri dan tiap komputer yang mempercayai komputer lainnya. Penggunaan menggunakan sebagian dari sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan untuk tidak sampai membuat semua komputer bekerja dengan sibuk. Banyak komputer, satu jaringan, pengamanan minimal, serta penggunaan minimal. Kemudian grid computing. Apa sih itu grid computing? Nah, grid computing adalah sekumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui internet atau jaringan yang lebih luas. Umumnya berada pada beberapa jaringan sendiri dan tiap komputer cluster memiliki metode pengamanan sendiri atau sertifikasi yang harus dimiliki oleh komputer cluster lainnya untuk dapat berinteraksi. Penggunanya menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer, banyak jaringan internet, pengamanan maksimal dan serta penggunaan maksimal. Kemudian development model school computing. Ada beberapa, yaitu private cloud, public cloud, dan community cloud serta hybrid cloud. Nah, sekarang sudah zamannya kita beralih ke sistem cloud. Sistem cloud yang kita kenal ada banyak, mulai dari IaaS, infrastruktur as a service, PaaS, platform as a service, hingga SaaS, software as a service. Semua istilah itu mengacu untuk public cloud computing maupun private cloud. Tapi tahukah Anda bahwa cloud itu dapat kita buat menjadi sebuah private cloud maupun kita gabungkan dengan yang public atau hybrid cloud. Public cloud adalah layanan komputer disediakan untuk masyarakat Public cloud adalah layanan yang dilakukan komputer disediakan untuk masyarakat umum. Kita sebagai user tinggal mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Banyak layanan public cloud yang gratis dan ada juga yang perlu membayar untuk bisa menikmatinya. Contoh public cloud yang gratis yaitu Windows Live Mail, Skype, Bing. Nah, contoh public cloud yang berbayar, kemudian Office 365, Windows Azure, Windows Intune, dan lain-lain. Nah, keuntungan menggunakan layanan public cloud dari Microsoft, kita tidak perlu investasi dan merawat infrastruktur, platform ataupun aplikasi. Mengurangi biaya operasional seperti listrik, AC, tempat, dan lain-lain. Tinggal pakai secara gratis. Untuk layanan yang gratis atau bayar sejauh pemakaian kita, pay as you go. Office 365 dan Windows Azure tidak harus menggunakan koneksi internet kantor, tapi dapat menggunakan koneksi internet apapun dan multi-device. Windows Azure dan Office 365 merupakan salah satu penyedia layanan public cloud yang sudah memiliki sertifikat ISO 27001 untuk perihal security dan audit sehingga data dijamin keamanannya. Untuk informasi sertifikat yang sudah diperoleh dapat dilihat di tautan di Azure. Bisa kita melihat di situ. Nah,
Terus apa sih kerugian dari menggunakan layanan public cloud? Nah, sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang kita pakai. Jika koneksi internet mati, kita tidak bisa memakai layanannya. Namun, kita dapat bekerja menggunakan koneksi apapun, yaitu Office 365 dan Azure. Tidak semua penyedia layanan menjamin keamanan data kita. Untuk itu, kita perlu hati-hati dalam memilih provider public cloud ini. Pelajari dengan seksama profil dan service level agreement dari penyedia layanan. Kemudian private cloud. Private cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Biasanya Departemen IT akan berperan sebagai service provider penyedia layanan dan departemen lain menjadi user sebagai service provider. Tentu saja, Departemen IT harus bertanggung jawab agar layanan dapat berjalan dengan baik sesuai standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan, baik infrastruktur, platform maupun aplikasi yang ada. Untuk membuat layanan private cloud cukup bermodalkan Windows Server, data center, dan sistem center saja. Kita sudah dapat membuat sebuah private cloud yang telah disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan perusahaan. Contoh layanan yang dapat dilakukan SaaS yaitu Web Application Internal, SharePoint, Mail Server Internal, Database Server untuk keperluan internal. Kemudian di PaaS sendiri, sistem operasi, tambah lagi web server, tambah lagi framework, ditambah lagi database yang disediakan untuk internal. Kemudian di IaaS bisa menggunakan virtual machine yang bisa di request sesuai dengan kebutuhan internal. Nah, terus apa sih keuntungannya menggunakan layanan private cloud? Keamanan data terjamin karena dikelola sendiri. Menghemat bandwidth internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal. Proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet, tapi tetap saja tergantung dengan koneksi internet lokal atau intranet. Kerugian menggunakan layanan private cloud. Yang pertama, investasi besar karena kita sendiri yang harus menyiapkan seluruh infrastrukturnya. Butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanan berjalan dengan baik. Bila jaringan menuju keluar down, maka layanan hanya dapat dinikmati secara lokal saja. Dan kemudian cabang-cabang tidak dapat mengerjakan pekerjaannya. Kemudian ke hybrid cloud. Nah, hybrid cloud sendiri adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Contoh layanan hybrid cloud dari Microsoft. Pertama, perusahaan A menyewa layanan dari Windows Azure Public Cloud sebagai rumah yang akan dipakai untuk aplikasi yang mereka buat. Tapi karena undang-undang yang berlaku, data nasabah dari perusahaan A tidak boleh ditaruh di pihak ketiga karena perusahaan A taat pada aturan yang ada. Maka data dari nasabah tetap disimpan di database mereka sendiri atau dalam private cloud, dan aplikasi akan melakukan koneksi ke database internal tersebut. Nah, community cloud merupakan model development pada cloud computing yang dibangun oleh satu atau beberapa buah komunitas. Komunitas yang tergabung biasanya memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Misalkan saja, dalam contoh ini komunitas sistem operasi Linux dan aplikasi-aplikasi open source dari berbagai kota atau daerah di Indonesia. Komunitas dalam hal ini juga mencakup instansi, organisasi, lembaga, maupun suatu kelompok tertentu. Sehingga dapat juga community cloud diimplementasikan untuk kegiatan khusus diperintahkan dalam lembaga terkait. Misalkan saja apabila akan diimplementasikan community cloud untuk pemerintah daerah Jawa Barat, community cloud untuk Kepolisian Republik Indonesia,
dan lain-lain yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan. Community cloud dapat dikaitkan mirip dengan private cloud, di mana penggunaannya terbatas untuk komunitas bersangkutan saja. Namun, dalam penerapannya, penyediaan layanan community cloud tidak selalu dalam ranah private atau internet, tapi juga di ranah public internet. Bahkan memberikan akses kepada publik, masyarakat, orang lain selain komunitas bersangkutan. Kemudian model development community ini dibangun dengan beberapa buah tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai untuk memudahkan komunitas di dalam berbagai data antar anggota, menyatukan komunitas yang memiliki tujuan, visi, misi yang sama ke dalam bentuk layanan cloud computing, sebagai upaya dari komunikasi untuk bersama-sama menyediakan layanan cloud baik untuk komunitas sendiri maupun publik di luar komunitas masyarakat umum. Karena community cloud dibangun oleh komunitas atau beberapa komunitas yang terbangun di dalamnya, maka perlu adanya aturan dan kesepakatan atau beberapa komunitas yang terbangun dalamnya. Mengatur aturan dan kesepakatan ini umumnya disebut sebagai SLA, Service Level Agreement. Setiap anggota dan komunitas yang ada dalamnya wajib mengikuti dan mematuhi SLA ini. Untuk diketahui, SLA merupakan bentuk kesepakatan penyedia layanan provider dan penggunaan layanan terkait dengan mutu dan kualitas layanan yang disajikan. Hal ini berkaitan erat dengan SLM, Service Level Management, pada suatu organisasi perusahaan penyedia layanan. Mengingat cloud computing merupakan salah satu bentuk teknologi dan layanan, maka pada penyedia layanan cloud juga perlu adanya SLA. SLA sudah disinggung juga dibangun awal materi tentang cloud computing ini. Kembali ke community cloud, terdapat sejumlah kelebihan ditawarkan oleh community cloud kepada penggunanya, antara lain sebagai berikut. Karena dibangun secara bersama-sama oleh komunitas, oleh dan untuk komunitas, maka layanan cloud dapat dinikmati dengan lebih baik sesuai kebutuhan komunitas bersangkutan. Apabila layanan cloud computing pada community cloud dibuka juga untuk publik selain komunitas, maka akan memberikan kontribusi berupa manfaat layanan cloud kepada masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, layanan pada cloud computing akan dapat dikerjakan dengan lebih baik dan terorganisir dengan baik melalui keutuhan komunitas. Community cloud juga memiliki sejumlah kekurangan yang perlu Anda perhatikan. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain, sesuai namanya, karena dibangun oleh komunitas, maka community cloud sangat bergantung kepada kelangsungan komunitas tersebut. Apabila dalam komunitas terjadi perpecahan atau kelangsungan hidup besar, layanan dari community cloud juga akan ikut terganggu maupun berhenti. Sehingga Anda perlu memikirkan ulang juga menggunakan layanan community cloud untuk penunjangan bisnis Anda. Selain kelangsungan komunitas, ketaatan terhadap SLA yang ditetapkan juga turut mempengaruhi kelangsungan layanan cloud yang disediakan oleh community cloud. Untuk itu, perhatikan dan pahami dengan baik SLA yang disajikan. Apabila community cloud digunakan untuk produktivitas, misalkan usaha atau bisnis, dan kemudian layanan berhenti karena masalah internal komunitas, perpecahan, kendala biaya, ketidaktaatan SLA, dan lain-lain, maka akan menimbulkan kerugian terhadap bisnis yang dijalankan memanfaatkan layanan community cloud ini. Dan kemudian keuntungan menggunakan layanan hybrid cloud. Keamanan data terjamin karena data dapat dikelola sendiri. Lebih leluasa untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di private cloud dan mana proses bisnis yang bisa dipindahkan ke public cloud dengan tetap menjamin integrasi dari keduanya. Kerugian menggunakan layanan hybrid cloud untuk aplikasi yang butuh integrasi antara lain public cloud dan private cloud, maka infrastruktur internet
harus dipikirkan secara matang. Kemudian karakteristik cloud computing. Di sini ada beberapa. Yang pertama resource pooling, kemudian broad network access, kemudian measured service, kemudian rapid elasticity, dan on demand service. Kita ke resource pooling. Resource pooling merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya dan komputasi storage CPU, memory, network, bandwidth yang dikumpulkan oleh penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan, service consumers. Dengan model multi-tenant, sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi pada jaringan cloud computing, lokasi setiap user yang menggunakan layanan berbeda-beda, namun resource sumber daya yang digunakan berada pada satu tempat yang sama, yaitu terdapat pada data center, dan sumber daya ini dapat dialokasikan dan dibagikan dengan mudah. Kemudian ada mekanisme multi-tenant. Ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersamaan oleh sejumlah user, kemudian dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pelanggan atau pengguna sesuai permintaan. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu tahu bagaimana dan dari mana permintaan akan sumber daya komputasinya dipenuhi oleh penyedia layanan. Yang terpenting, setiap permintaan dapat dipenuhi. Kemudian ada broad network access. Broad network access adalah sebuah karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud provider tersebut lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan lain-lain. Jadi layanan cloud dari cloud provider ini harus dapat bisa diakses oleh customer melalui jaringan maupun jaringan manapun, baik melalui internet maupun melalui jaringan intranet seperti LAN, MAN, WAN, dengan menggunakan perangkat apapun dan dapat berjalan di web browser pada perangkat tersebut. Misalnya, pelanggan harus dapat dengan mudah mengakses layanan yang dimilikinya dengan menggunakan koneksi internet, baik koneksi internet pribadi maupun publik, dan dengan perangkat apapun tanpa harus terpatok pada sistem operasi maupun versi dari web browser yang digunakan. Kemudian karakteristik komputer yaitu measured service. Measured service ini merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat berapa resource komputasi yang telah dipakai, seperti penyimpanan yang telah terpakai, besar CPU dan memori yang digunakan, bandwidth yang telah terpakai, banyaknya layanan yang terpakai, dan seberapa besar jumlah biaya yang muncul dari setiap sumber daya yang telah terpakai. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transportasi antara cloud provider dan cloud consumer. Jadi di sini sistem cloud harus bisa mengontrol dan mengoptimalkan resource dengan memanfaatkan kemampuan metering, pengukuran ataupun monitoring terhadap penggunaan sumber daya. Misalnya ketika seorang staf IT ingin dapat memberikan layanan sesuai dengan harapan customer, sementara pada saat yang sama juga dapat memberikan laporan pada manajemen dengan angka akurat yang digunakan untuk mengukur total biaya dan laba atas investasi
yang dihasilkan oleh infrastruktur. Kemudian rapid elasticity. Nah, rapid elasticity sendiri merupakan sebuah karakteristik di mana kapabilitas atau sebuah kemampuan dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud customer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Nah, kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas, dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memiliki kapasitas yang diinginkan setiap saat. Jadi sistem cloud di sini dapat dengan mudah dikelola oleh pelanggan termasuk dalam hal melakukan upgrade maupun downgrade kapasitas komputasi komputer. Nah, upgrade dan downgrade ini bersifat fleksibel. Dalam hal ini, pelanggan juga dapat mengetahui informasi biaya yang dikeluarkan dengan mudahnya. Penambahan maupun pengurangan kapasitas komputasi ini membuat seolah-olah kapasitas yang tersedia tidak terbatas besarnya dan dapat dibeli kapan saja dengan jumlah berapa saja. Misalnya, ada seorang pelanggan yang menggunakan layanan cloud sebagai penunjang bisnis toko online. Nah, ada juga beberapa saat ketika websitenya dibanjiri traffic yang tinggi seperti pada saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Sehingga pada saat-saat seperti ini tentunya pelanggan tadi membutuhkan spesifikasi layanan yang lebih tinggi daripada yang digunakannya pada saat ini. Nah, penyedia layanan service provider harus memastikan bahwa penggunaan layanan dapat melakukan upgrade layanannya dengan cepat dan tanpa harus terjadi downtime. Begitu juga ketika pelanggan ingin menurunkan kapasitas layanan. Penyedia layanan harus memastikan pengguna dapat melakukan downgrade dengan cepat dan tanpa harus terjadi downtime. Kemudian, on-demand service. Nah, on-demand self-service merupakan sebuah karakteristik di mana cloud consumer atau pengguna layanan cloud bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem dimanapun dan kapanpun tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Misalnya, dengan menggunakan sebuah portal web dan manajemen layanan yang disediakan oleh penyedia cloud. Pelanggan dapat melakukan konfigurasi layanan yang disewanya secara cepat dan tanpa perlu campur tangan dari penyedia layanan. Nah, itulah tadi beberapa karakteristik dari cloud computing. Yang pertama, resource pooling, broad network access, measured service, rapid elasticity, dan on-demand self-service. Kemudian yang terakhir, perbedaan layanan computing. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, software as service atau SaaS, kemudian platform as service atau PaaS, dan yang terakhir infrastruktur as service atau disingkat IaaS. Nah, kita yang beralih ke yang pertama, software as service atau SaaS. Nah, layanan ini pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Nah, dan contohnya adalah Google Apps, Docs, Spreadsheet, Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Nah, pada layanan SaaS, penggunaan layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance. Karena hal tersebut merupakan service yang disediakan penyedia layanan. Nah, apa sih keuntungannya dari penggunaan SaaS ini? Nah, pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri, yaitu in-house development atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet saja. Kemudian apa sih kerugiannya? Nah, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya membuka fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant,
sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Kemudian, platform as service atau disingkat dengan PaaS. Nah, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan penggunaan untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh, PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Kemudian apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya itu penggunaan dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna juga dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Nah, kemudian apa sih fitur utama dari PaaS sendiri? Nah, fitur utamanya biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Nah, ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dan melayani penggunaan aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Nah, kemudian apa sih kerugiannya? Nah, kerugiannya itu fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, infrastruktur as a service atau bisa disingkat IaaS. Nah, layanan cloud jenis ini pada dasarnya adalah fisik, kotak server, dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Nah, keuntungannya, pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kemudian kerugiannya apa sih? Nah, penggunaan harus terhubung ke internet untuk menekannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurusi sendiri OS, keamanan aplikasi, database, serta frameworknya, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Nah, itu saja dari beberapa penjelasan mengenai cloud computing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi